Oke ya, kita mulai eh, pelajaran hari ini ya. Suara Miss kedengeran ini ya. Kita mulai pelajaran hari ini masih lanjut dari yang kemarin yang kesebangunan. Kalau kemarin kan kita baru belajar syaratnya ya. Nah sekarang kita belajar perhitungannya dalam bentuk soalnya bisa dalam bentuk gambar atau dalam bentuk kalimat ya, dalam bentuk soal cerita. Nah kita lihat di sini ada dua trapesium di sini ada dua trapesium. Trapesium yang pertama lebih kecil ya, yang ini, yang sebelah kiri. Sedangkan trapesium yang kedua dia lebih besar ya. Nah dia bilang bahwa bangun ABCD itu sebangun dengan EFGH. Nah berarti biar yang enak, Miss ganti dulu yang gambar yang kedua ya, yang berdiri ke atas, Miss ganti biar dia berdirinya mirip ya dengan yang lebih kecil. Ya, Miss ganti seperti ini. Nah, itu terus ini yang atas A, B, C, D ini cuma mengganti aja ya, dibalik aja. A-nya di sini ada lambang siku-siku, ini juga di B. Terus di C-nya ada 22,6 dan di D-nya ada tulisan Y derajat ya, Y derajat. Oke. Nah, terus sekarang setelah itu kita lihat di AD ada 20 cm. Miss tulis 20. Terus di AB bukan 20 ya, tapi 16. Sedangkan di AD-nya baru yang 20 yang atas. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya di soal ini. Tentukan nilai dari sudut X, Y, dan Z. Gitu ya. X, Y, dan Z. Nah, sekarang kita tinggal ikuti ya. Kita tinggal lihat itu berarti sudut kan ya, sudut dalam dua bangun yang sebangun itu harus sama. Berarti kalau kita lihat gambarnya, sudut X yang ini sama dengan sudut yang di sini, sudut C. Ya, berarti kita tulis soal yang pertama yang A, sudut X sama dengan sudut C. Berarti nilai dari sudut X sama dengan sini kan, yaitu 22,6 derajat. Nah, 22,6 derajat Celcius. Kok derajat Celcius? Derajat aja. Nggak pakai Celcius. Nah, terus habis itu apa lagi yang ditanya? Yang ditanya lagi nilai dari sudut Y. Sudut Y itu yang sini ya. Sudut Y itu yang di sini. Nah, ini kok belum ketahuan karena pas ini kan Y itu sebenarnya sama dengan Z, tapi Z juga nggak ketahuan. Nah, itu yang kemarin Miss bilang kalau dalam total sudut ya dalam segi 4 ya, segi 4 itu totalnya harus 360 derajat. Ya, berarti kalau yang siku-siku seperti ini, kan kita udah tahu sebenarnya siku-siku itu sudutnya adalah 90, ini juga sama 90. Berarti tinggal nyari aja sudut Y. Berarti sudut Y itu sama dengan 360 derajat, kita kurang masing-masing itu. Yang sudut-sudut yang udah ketahuan 90, 90, 22,6. Ya, kita tulis 90 derajat tambah 90 derajat tambah 22,6. Nah, berarti 360 derajat dikurang 180 tambah 22,6 ya. Berarti 6, 2, 202,6. Nah, 202,6. Berarti kita tulis. Nah, tinggal dihitung 360 dikurang 202,6. 360 kurang 20 200 360 kurang 202 ya, bukan 220. 10 kurang 64 9,27 5 3 kurang 21 ya. Jadi 100
157,4. Nah, 157,4 derajat. Gitu. Udah dapat si sudut Y-nya. Terus berarti selanjutnya kita mencari lagi di soal sudut Z. Sudut Z itu kan pojok sini. Berarti sama dengan sudut Y. Ya, pojok atas ini. Ya, berarti sudut Y, sudut Z sama dengan sudut Y. Yaitu sudut Y-nya kan kita udah dapat. Yaitu 157,4 derajat. Oke? Itu caranya untuk menghitung apa namanya sudut ya dalam dua yang sebangun. Ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut ke yang soal B? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya, berarti bisa hapus ya. Ini kan ada di video, nanti kamu bisa lihat. Ya. Kita ntar kehapus nih bikin lagi deh. Ya, nah ini. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor B. Nah, kalau soal nomor B, ini bikin lagi ya. Tadi kehapus soalnya. Ini A, B, C, D ya. Dengan AB-nya 16, 20. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat 20-nya bukan di situ tapi di AD-nya ya, 20. Nah, sekarang kita lihat nomor B-nya panjang sisi EF. Nah, kita lihat EF itu yang ini kan? Ya. EF itu yang ini. Sama dia sebangunnya dengan siapa? Kalau di trapesium yang ini. Dia samanya bersesuaiannya dengan siapa EF? AB, betul. Berarti kalau kita nyari itu berarti kita bandingin aja ya bersesuaian EF per AB karena dia sama tempatnya. Terus kita lihat kan yang udah ada angkanya yang sama, yaitu misalnya kalau kita misalnya pakai yang ini yang 20 di bawah, yang ini di bawah belum ada. Berarti kita bisa pakai yang ini yang atas ya, yaitu EH. Kalau EH bersesuaiannya dengan siapa? EH. Dengan siapa? EH dengan EH di atas dengan AD. Nah, di atas aja EH dengan AD. Gitu. Berarti tinggal masukin yang angkanya, EF-nya nggak tahu, AB-nya 16, EH-nya 15, AD-nya 20 ya, ini D-nya. Nah, itu berarti ini 20. Nah, terus tinggal diapain? Tinggal dikali silang aja. Ya, berarti ini tinggal dikali silang. Yang bisa dikecilin dulu, misalnya ini 15 sama 20. Sama-sama bisa dibagi 5. Berarti ini 3, ya 20 dibagi 5, 4. Berarti kita kali silang. 4 dikali EF sama dengan 3 kali 16. Berarti EF-nya sama dengan 3 kali 16 bagi 4. Berarti ini 16-nya bisa dicoret. 16 bagi 4 berapa? 16 bagi 4. 4. Berarti 3 kali 4, yaitu 12. Nah, berarti udah dapat si EF-nya, ya. Si EF-nya itu berarti adalah 12. Nah, sekarang kita tulis mana nih yang EF udah dapat yaitu 12. Gitu ya. Nah, EF udah dapat, terus yang ditanya lagi adalah BC. BC itu ini. Ya kan? Sama, kita bikin aja. Ya. BC berarti bersesuaiannya dengan siapa nih? BC yang panjang di bawah bersesuaiannya dengan siapa ini? Iya, bersesuaian dengan FG. Nah, terserah. Selanjutnya kalian pilih aja mau pakai yang mana. Yang penting besar per kecil atau kecil per besar itu berbanding lurus dengan sama besar per kecil ya. Atau kecil per besar. Yang penting
yang bersesuaian. Berarti kalau misalnya BC kamu bandingkan dengan FG karena dia bersesuaian, kamu boleh pakai yang mana aja boleh. Bisa pakai AB per EF atau AD per EH. Misalnya Miss pakai yang AB per EF, boleh. Ya, kan ini yang besar sama dengan yang besar, yang kecil sama dengan yang kecil, gitu ya. Jangan sampai terbalik di situnya. Nah, sekarang baru kita masukin aja BC-nya kan kita nggak tahu ya. FG-nya kita tinggal lihat FG adalah 20. Kelihatan di soal tuh yang ini. Ya, 20. Terus AB-nya adalah 20 lagi. Terus EF-nya adalah 12. Nah, ini tinggal kali silang. 12 kali BC, mau disederhanain juga boleh dulu. 12 kali BC, ini kali ya. Ini biar kita dikirain bagi. 12 kali BC sama dengan 20 kali 20. Berarti BC-nya sama dengan 20 kali 20 dibagi 12. Sama-sama bisa dibagi 4 ya. 20 bagi 4 itu 5, 12 bagi 4 itu 3. Berarti 100 bagi 3. Ya udah, 100 bagi 3 kan sekitar 33,33. Ya udah biarin aja kayak gini juga apa-apa. Berarti BC-nya 100 per 3. Nah, iya 33,3. Betul. Ya, ini untuk mencari BC. Ya, untuk mencari BC. Iya betul, untuk mencari BC. Terus sekarang dia mau mencari si HG. Nah, untuk mencari HG, kita lihat dulu ya. Untuk mencari HG kita lihat di sini. Kasusnya agak beda karena HG itu yang lurus ini. Sedangkan yang ini nggak ada temennya itu angkanya. Berarti mau nggak mau ini harus pakai Pitagoras. Gitu ya, nggak bisa pakai perbandingan kesebangunan. Berarti nanti caranya adalah minus hapus, minus perbesar di sini dulu. Ya, caranya adalah dengan misalnya ini gede ini ya yang kecil yang di atas itu. Nah, ini kan di sini EF itu EFGH ya. Nah, ini kan 20 sepanjang itu EF-nya ini 12, ini 15. Kita mau mencari HG. HG itu yang sisi miring ini. Ya. Ini itu adalah Pitagoras. Nah, kalau dari F ke G itu 20, sedangkan dari E ke H 15, berarti kalau kita mau mencari dari sini nih, dari yang siku-siku ini misalnya saling X, caranya adalah tinggal 20 dikurang 15. Berarti yang segini nih, si XG itu adalah 5. Ya, dari mana? Dari 20 kurang 15. Terus selanjutnya, angka 12 ini berarti sama dong kalau yang ini misalnya ya. Sama dengan yang sebelah sini, si HX. Berarti di segitiga yang siku-siku itu di sini juga 12. Nah, sekarang kalau mencari sisi miring, dalam Pitagoras, caranya kan di akar dan ditambah sisi siku-sikunya. Berarti 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Dari sini, kuadrat tambah 5 kuadrat. Berarti akar, kita tulis akar 144 ditambah dengan 25. Berarti akar 169. Ya, akar 169 berapa? 13. Nah, berarti HG-nya udah dapat 13. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke yang C. Ya, ada pertanyaan nggak sebelum Miss mau lanjut yang C? Nggak ada? Berarti kita lanjut ya ke soal yang C. Nah, soal yang C, dia menanyakan perbandingan luas EFGH, berarti yang kecil, dan yang besar. Nah, ini kalau perbandingan aja yang ditanya, kita bisa ada rumus ya, bisa ada rumus baru. Itu kalau yang sisi yang kecil per sisi yang besar ya, atau kebalik juga nggak apa-apa, itu
kalau luas yang kecil, ya, luas yang kecil dibagi luas besar atau perbandingannya itu sama dengan sisi yang kecil per sisi yang besar, tapi sisinya masing-masing di kuadrat. Ini di kuadrat, ini di kuadrat. Nah, itu adalah perbandingan luas kalau di dalam kesebangunan. Jadi tanpa kalian dengan luas bisa langsung mengerjakan ini. Gitu. Nah, misalnya tadi kan yang udah ketahuan misalnya sisi yang kecil itu kan yang EFGH ya. Kan dia mau nanya yang kecil dibanding sama yang besar. Berarti yang kecil misalnya EH itu kan bersesuaian dengan AD. Nah, berarti kita tinggal tulis aja di situ. 15 ya si EH-nya karena si EH karena dia bersesuaian sama dengan AD ya. Kalau tadi yang udah gambarnya ulang itu. Nah, itu bersesuaian dia. Kita tulis aja 15 per 20 tapi dikurung dikasih kuadrat. Baru kita kerja ini 15 bagi 20 dikecilin sama-sama bisa dibagi 5 kan. Berarti 15 bagi 5 itu adalah 3, 20 bagi 5 adalah 4. Berarti 3 per 4 di kuadrat. Nah, berarti artinya masing-masing di kuadrat. 3 dikuadratin, ya. Terus 4 juga di kuadrat. Berarti 3 dikuadratin hasilnya 9, ya kan? 4 dikuadratin hasilnya 16. Ya udah, berarti perbandingan luas EFGH dan ABCD sesuai rumus ini adalah 9 per 12. Nah, 9 per 16. Gitu. Ya, tanpa kalian harus menghitung berapa luas masing-masing. Kalau menghitung luas masing-masing lama. Kalau kesebangunan bisa langsung pakai rumus ini. Oke, ada yang mau ditanya? Sebelum lanjut ke contoh soal yang kedua. Kenapa? Nggak ada ya? Oke, berarti lanjut ya ke contoh soal yang kedua. Kita lihat contoh soal cerita nih. Yang sering ada di UN. Itu modelnya kayak gini. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini ya. Ini ada gambar foto. Kan foto itu kan kita bisa perbesar, bisa perkecil ya. Nah, terus sama ini ada fotonya yang kita bisa lihat di sini. Kalau yang besar itu yang panjang ini adalah 16,8. Ya, sedangkan tingginya dia adalah 8,4. Nah, dia mau diperkecil. Pokoknya gimana caranya diperkecil yang panjangnya dia nggak tahu berapa senti jadinya. Tapi yang tingginya jadi 2 senti. Ya udah itu sama aja kayak tadi ya rumusnya. Pokoknya sisi yang besar per sisi yang kecil 1 sama dengan sisi yang besar. Di sisi yang besar yang kedua dibagi yang kecil 1. Berarti kita lihatin perbandingannya aja. Berarti langsung aja nih. Tinggal dimasukin ke rumus berarti yang besar pertama kan kita tulis 16,8 ya. Kamu mau kecil dulu juga boleh. Yang penting kecil sebelahnya itu harus kecil. Kalau yang lebih besar yang di atas berarti yang lebih besar yang di sebelahnya dia yang besar lagi. Gitu. Jadi kalau ini 16,8 yang bersesuaian dengan dia itu adalah yang mendatar juga kan, yaitu si K. Ya udah kita tulis per K sama dengan yang tinggi yang besar ke atas yaitu 8,4 ya kan. Pokoknya kalau ini besar intinya ya ini juga harus dibaginya sama bersesuaian juga yang besar yang sebelahnya gitu. Kalau kamu mau nulis kecil di atas juga nggak apa-apa ya, yang penting kanan kiri itu harus sama. Nah, 8,4 bersesuaian dengan yang kecilnya yaitu 2, jadi 8,4 per 2 gitu. Nah, nanti tinggal kali silang aja kayak tadi. 8,4 dikali K sama dengan 16,8 kali 2. Nanti K-nya tinggal kita hitung 16,8 kali 2 dibagi dengan 8,4. Kita lihat yang bisa dicoret. Ini bisa dicoret kan?
16,8 bagi 8,4 itu kan 2. Berarti K-nya tinggal 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4. Ya, jadi K-nya panjangnya menjadi 4 cm. Gitu. Oke, kalau yang perbesar perkecil gambar nih, ada yang mau ditanya? Nggak ada. Berarti kita lanjut ke model foto dan figura ya. Foto dan figura pada bangunan. Oke. Nah. Oke, di sini ya, kita lihat di sini. Nah, oke. Ini ada foto dan mau ditempel di figura, ya kan? Kalau ditempel di figura itu pasti kan di pojok-pojok sininya ada apa namanya celahnya. Nah, berarti pertama kita pisahin dulu gambar antara gambar yang foto dan figuranya. Ya, berarti ini pertama Miss gambar dulu yang gedenya yaitu si figura. Terus nanti di tengahnya ini ada yang kecilnya yaitu foto. Ya, dia bilang sebangun si foto dan si figuranya. Nah, si foto awalnya itu di sini dia 50 cm, si figuranya sorry itu 50 cm. Terus ini 40 cm. Nah, kalau kalian lihat ini kan fotonya pasti lebih kecil dari figuranya ya, yang bisa kalian lihat di sini. Nah, yang baru ketahuan itu, yang ini nggak bisa ketahuan karena belum tahu kan nilai A-nya berapa. Ya kan? Yang bagian bawah itu justru ditanya. Tapi yang sebelah kiri sama kanannya itu udah ketahuan, yaitu jaraknya di sini dipotong 5 cm, di sini juga dipotong 5 cm. Ya, jadi yang bagian bawah ini adalah 50 dikurang 10 cm, berarti 40 cm. Nah, 40 dari mana? Kalau ditanya 40 dari mana? Itu dari awalnya kan dia 50, terus dikurang 5, dikurang 5. Nah, ya, awalnya gitu. Nah, ini berarti kita mencari dulu lebar dari si fotonya. Ya, kita mencari lebar dulu misalnya X. Di sini, kita mencari si X-nya. Sama kayak gambar buah tadi. Ya, besar per besar. Jadi misalnya yang bersesuaian, besar per kecil. Ini kan bersesuaiannya yang panjangnya. Jadi 50 per 40 itu sama dengan yang besar ini per yang sama dia ya, yang bersesuaian itu sama dengan 40 per X. Nah, nanti X-nya adalah tinggal dikali silang. Ya, X-nya itu kan dikali 50 sama dengan 40 kali 40. Berarti X-nya sama dengan 40 kali 40 terus dibagi dengan 50. Nah, ini kan nolnya coret aja. Ya kan? Jadi jawabannya 40 kali 4, 160 bagi 5. Berapa tuh? 160 bagi 5. 160 dibagi 5. Ada yang nemu? Kalau ada yang nemu bilang ya. 160 dibagi 5. 32. Nah, ternyata jawaban yang X-nya itu adalah 32. Nah, kita tulis di sini 32. Tapi kan yang ditanya itu bukan lebar dari si foto ya. Yang ditanya itu adalah berapakah panjang si A ini. Jadi cara nyari panjang si A berarti kita udah tahu bahwa ya dari sini panjang yang ini itu adalah 32 cm. Nah, dipotong di atas 3. Ya kan?
awalnya itu 40 cm kan, terus habis itu dipasang sama yang 32 cm, ya berarti 40 kita kurang dengan 32, 32-nya dari sini, ya berarti kan sama dengan 8. Nah nanti 8 cm-nya itu adalah total yang dipotong yang di sini dan di sini. Tapi kan awalnya dipotong di atas kita udah tahu 3 cm, berarti untuk mencari A-nya tinggal 8 dikurang 3 sama dengan 5 cm. 8-nya dari mana? Dari 40 yang total ini dikurang yang hasil si foto 32, 8 itu artinya ini dan ini. Nah, berarti A-nya adalah si 8 dikurang 3. Ya, dari mana? Dari 8-nya dari sini, 3-nya dari sini. Berarti jawabannya berapakah lebar karton yang tidak tertutup oleh foto yang di bawah adalah 5 cm. Gitu. Itu yang soal nomor A. Ada yang mau ditanya nggak sebelum lanjut ke soal yang nomor B? Nggak ada? Kalau nggak ada, bisa lanjut ya ke soal yang nomor B. Oke. Ini lanjut ke soal nomor B. Ya, dihapus. Nah, berarti X-nya tadi kita udah dapat, yaitu 32. Nah, sekarang yang ditanya perbandingan luas foto dan luas karton. Berarti foto itu yang kecil dulu, karton itu yang besar, ya, karton yang buat figurannya itu. Berarti kalau kayak gitu sama kayak tadi, luas karton dibagi luas, dia mintanya foto dulu ya. Kalau foto dulu berarti luas foto dibagi luas yang karton, itu kan rumusnya sama dengan sisi foto per sisi karton kayak tadi, tapi dikurung dan dipangkat 2 gitu. Jadi kalau sisi fotonya kalian boleh pakai bebas, boleh pakai yang mana? Boleh pakai yang 50, yang kecilnya 40 sama perbandingan kartonnya 50, atau yang 32 sama 40 bebas. Misalnya pakai yang gampang aja, yang angkanya 40 sama 50. Berarti misalnya sisi fotonya berarti 40 per 50 dipangkat 2. Berarti 40 pangkat 2, ini coret aja 0-0-nya. 4 pangkat 2 itu 16, 5 pangkat 2, 25. Jadi perbandingan luas foto dan luas karton, ya berarti yang kecil dulu, baru yang besar adalah 16 per 25. Gitu. Ada yang mau ditanya? Sebelum lanjut ke soal yang terakhir? Nggak ada ya. Ini kan gampang hitungnya, cuma kalian harus bisa membaca soal ceritanya. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh soal cerita di UN. Yang ini ya. Oke, nah ini sebenarnya gampang, kita lihat soalnya ya. Nah ini, sebuah miniatur gerbong kereta, ya dia bilang, apa namanya, kalau yang aslinya miniatur, berarti yang ini, ada yang ini sama yang asli, ya. Yang miniatur, nah yang miniatur itu dia bilang panjangnya 40 cm. Sedangkan kalau yang asli panjangnya 10 meter. Terus beratnya, kalau yang miniatur 4 kilo, yang ditanya berat asli si keretanya. Nah, kalau soal seperti ini, langsung aja dibandingin juga boleh. Tetapi, kalau ini sentimeter, ini meter, ganti dulu meternya, nggak boleh dibandingin beda satuan ya. Kalau ini meter, berarti kita ganti dulu ke senti. Berarti kalau 10 meter diganti ke senti adalah tinggal 10 dikali 100. Berarti sama dengan 1000 cm panjangnya. Ya, berarti tinggal kita bandingin aja miniatur panjang per panjang sama dengan berat per berat. Berarti panjang yang mini itu adalah 40 cm. Kita bandingin dengan yang panjang asli, tapi pakainya jangan 10 meter, tapi pakainya 1000. Ya, 1000 cm.
sama dengan berat yang miniatur yaitu 4 kilo, kita per sama yang berat yang asli. Yang kita nggak tahu. Berarti berat aslinya sama dengan kita kali ya, berat asli kita kali sana 40. Terus sama dengan 4 dikali 1000. Ini kali sini. Berarti berat asli sama dengan 4 kali 1000 dibagi 40. 4-nya coret, 0-nya coret. Berarti berat aslinya adalah, kalau ini kilo, ya ini berarti ikut kilo. Berarti berat aslinya adalah 100 kilogram. Gitu. Oke ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti hari ini sampai di sini ya. Nanti seperti biasa ada videonya, tapi mungkin agak sore atau malam karena Miss masih di sekolah. Ya jadi baru bisa uploadnya pas udah di rumah. Oke, sampai di sini. Selamat siang semua.